Ya. Selanjutnya kepada Tuhan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang diskusi tadi ya. Ya, kita lanjutkan Bapak Riyadi. Ini Iqra pada dakwah masyaallah masyaallah. ولهذا قال أبو يوسف حين قيل بما أدركت الأمة قال ما استنتقت من الاستفادة من كل أحد وما بقيت من الاستفادة. وقيل لابن عباس رحمه الله بما أدركت الأمة قال بلسان العقول وقلب العقول وإنما سمي قارئ العلم ما تقول بكثرة ما كانوا يقولون في الزمن الأول ما تقول في هذه المسألة. وإنما تفقه أبو حنيفة رحمه الله بكثرة المطارحة والمذاكرة في إسكانه حين كان لذيذا فبهذا يعلم أن تحصيل العلم والفقه مختلف مع الكتابين. Iya. Sebagai berarti khusus Quran. Qala ma'alif rahimahullah wa sami'tu asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustaz Fakhruddin al-Kasani yaqulu, beliau berkata, kanat jariyatu Abi Yusuf amanatan inda Muhammad bin Hasan. Dahulu budak wanita Abu Yusuf itu amanah. Maksudnya adalah dititipkan kepada Muhammad bin Hasan. Jadi budak wanita Abu Yusuf itu dititipkan kepada Muhammad bin Hasan. Faqala laha, maka kemudian dia berkata kepadanya, kepada jariah tersebut, hal tafidina anti fi hadzal waqti an Abi Yusuf fil fiqhi syai'an. Apakah anti dalam waktu tersebut, dalam waktu ini menghafal sesuatu ilmu fikih dari Abu Yusuf? Faqalat la, dia mengatakan tidak. Illa annahu kana yukarriru wa yaqul, hanya saja dahulu Abu Yusuf pernah mengulang-ulang dan berkata, sahmud dauri saqitun, saham daur itu gugur, tidak dapat bagian. Fahafidha Muhammad bin Hasan, ya fahidha dzalika minha. Maka apa? Muhammad bin Hasan itu menghafal juga hal tersebut dari budak wanita tersebut. Wa kanat tilkal mas'alatu mushkilatan ala Abi Muhammad. Fatafa ashkaluhu bihadhil kalimah. Dan apa ya, masalah tersebut sebenarnya masalah yang muskilah, yang sulit bagi Muhammad. Maka dengan bisa diangkat muskilah tersebut dengan kalimat tadi. Fa'alima anna istifadatan mungkinatun min kulli ahadin. Intinya ya, dari kisah ini bahwasanya mengambil
budak wanita ini hanya sekedar mendengar tadi ya, Abu Yusuf mengatakan apa? Samudol gitu. Walihada qala Abu Yusuf hina qil bima rabtal ilma. Oleh karena itu Abu Yusuf ketika ditanya dengan apakah Anda mendapatkan ilmu, qala mastankaftu minal istifadah. Mastankaftu minal istifadah min kulli ahadin. Saya tidak enggan untuk mengambil faedah dari siapapun. Saya tidak enggan untuk mengambil faedah dari siapapun juga. Wa ma bakhiltu minal ifadah, dan aku tidak bakhil untuk memberikan faedah. Jadi istifadah wal ifadah, mengambil faedah dan memberi faedah. Assalamualaikum. Qila Ibnu Abbas rahimahullah, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya, bima turtal ilma, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang sering berpikir, sering menganalisa. Sering bertanya ya ikhwan. Wa innama sumiya talibul ilmi man taqulu. Nah, di sana ya ikhwan ada seorang pelajar, seorang penuntut ilmu yang diberi gelar apa? Mataqulu. Jadi sumiya talibul ilmi mataqulu. Ada seorang penuntut ilmu yang diberi gelar apa? Mataqulu. Bagaimana pendapatnya? Apa alasannya? Likasrati makanu yaquluna fi zamanil awal mataqulu fi hadhil mas'alah. Karena apa? Karena dahulu mereka terbiasa untuk mengucapkan mataqulu, bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini. Maksudnya adalah menunjukkan sering bertanya. Wa inna tafaqqaha Abu Hanifah rahimahullah. Abu Hanifah menjadi ahli fikih bikasratil mutarahati wal mudaqaratihi bidukanihi, karena banyaknya berdiskusi dan berdialog di toko beliau. Insyaallah ya, bisa menjaga toko tapi bisa mutarahah dan mudaqarah. Hina kana bazzazan. Bazzaz itu maknanya adalah bai'us thiyab wal mansujat, penjual pakaian dan sesuatu yang ditenun. Menjual pakaian ya. Itu ketika apa? Ketika beliau sambil dagang kain. Insyaallah saya dagang kain tapi belajar. Antum juga hewan sambil jaga toko atau bagaimana ya, baca buku. Pernah nggak kita sambil jaga toko itu sambil baca buku atau lihat HP? Karena kitabnya di HP semua. Fabihada ya'lam atau yu'lam anna tahsil al-ilmi wal fiqhi yajtami'u ma'al kasbi. Maka dari kisah ini, kisah Abu Hanifah yang beliau bekerja, dalam keadaan bekerja itu sambil belajar, ya, maka diketahui dari kisah ini diambil pelajaran bahwasannya tahsil al-ilmi wal fiqhi, ya, belajar menuntut ilmu, belajar fikih itu apa? Bisa sambil bekerja. Jadi sebenarnya ya ikhwan, itu sebenarnya kita alasannya bukanlah karena nggak ada waktu untuk belajar.
Seperti di sini Abu Hanifah sambil bekerja, beliau apa? Bekerja sambil belajar. Wa kana Abu Hafsin al-Kabir yaktasibu wa yukarrirul uluma. Masyaallah. Dahulu Abu Hafs al-Kabir beliau bekerja sambil mengulang-ulang ilmu, sambil murojaah. Bekerja sambil murojaah. Yang penting ini bekerjanya tetap amanah ya. Terutama kalau kita kerja sama orang ya di perusahaan atau yang lainnya ya waktunya bekerja, bukan belajar gitu ya. Kan gitu ya Pak. Fa in kana la budda li talibil ilmi min al-kasbi li nafaqatin iyal wa ghairihi falyaktasib wal yukarrir wal yudzakkir wa la yaksar. Seandainya penuntut ilmu itu harus bekerja untuk menafkahi keluarga dan selainnya, falyaktasib, maka ya kerjalah, kerja sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa wal yukarrir, jangan lupa murojaah ilmu. Wal yudzakkir, jangan lupa untuk berdiskusi. Wala yaksar, dan jangan malas. Ya. Walaysa li sahihil aqli wal badani udrun fi tarki ta'allumi wat tafaqquhi. Ini ya ikhwan. Bagi orang yang sehat akalnya, sehat badannya, itu tidak ada udzur, tidak ada alasan untuk tidak belajar, tidak tafaqquh, mendalami agama. Intinya selama sehat akal, sehat badan itu gak ada udzur baginya, gak ada alasan untuk gak belajar. Fa innahu la yakunu afqara min Abi Yusuf, karena dia tentunya tidak lebih fakir daripada Abu Yusuf. Walam yamna'hu dzalika min tafaqquhi, namun kefakiran Abu Yusuf itu tidak menghalanginya dari mendalami ilmu agama. Faman kana lahu malun katsir, maka barang siapa yang memiliki harta yang banyak, fa ni'mal malu shalihu lil rajul shalih, maka sebaik-baik harta itu adalah milik seseorang yang saleh. Al-munsarifu fi tariqil ilmi, sebaik-baik harta adalah hartanya orang saleh yang ia gunakan untuk di jalan ilmu. Ini sebagaimana dalam hadis Nabi ya, riwayat Ahmad, ni'mal malu shalih li rajuli shalih. Jadi sebaik-baik harta yang halal itu adalah milik seorang yang saleh. Qila li 'alimin bima adraktal ilma. Ini masih pembahasan bahwasanya ilmu itu butuh bekal, ya, butuh biaya. Dikatakan kepada seorang alim, ditanyakan bima adraktal ilma, dengan apa Anda mendapatkan ilmu? Qala bi abin ghaniyin, dengan apa? Bapakku yang kaya. Masyaallah. Kayaknya benar yang orang sekarang kan mahal ya, masuk sekolah mahal ya. Kalah itu orang, kalah apa? Yang kuliah itu kalah. Ada yang masuknya itu berapa juta? 30 juta. Ada yang 40 juta. Itu baru masuknya ya orang. Ada yang SPP-nya sebulan 3 juta. Li'annahu kana yantafi'u bihi ahlul ilmi wal fadli. Karena apa ya ikhwan? Dengan bekal, dengan harta itulah ahlul ilmi wal fadli itu mendapatkan manfaatnya. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi. Itu
itu adalah sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu syukrun ala nikmatil aqli wal ilmi. Karena itu adalah satu bentuk syukur, mensyukuri nikmat akal dan ilmu. Wa innahu sababus siyadah. Dan syukur itu sebab bertambahnya ilmu. Maksudnya adalah mensyukuri nikmat harta digunakan untuk bicara ilmu, sehingga dengan syukur tersebut bertambahlah nikmat. Jadi beliau di sini membahas tentang bersyukur. Banyak-banyak bersyukur ketika kita diberi kesempatan untuk belajar berilmu. Qila qala Abu Hanifah rahimahullah, dikatakan bahwasanya Abu Hanifah rahimahullah berkata, "Innama adraktul ilma bil hamdi wasyukri." Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu ini dengan hamdalah, dengan mengucapkan alhamdulillah, bersyukur bisa untuk ilmu. Jadi kalau ingin sukses untuk ilmu, banyak-banyak bersyukur dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mungkin sebagian saudara kita untuk belajar bahasa Arab itu nggak ada kesempatan. Karena pekerjaan, karena kesibukan, karena nggak ada yang mengajar, mungkin di pelosok yang jauh yang nggak ada yang ngajari bahasa Arab, atau mungkin ya ada tapi biayanya mahal. Innama adraktul ilma bil hamdi wasyukri. Sesungguhnya aku mendapatkan ilmu dengan banyak mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur, banyak memuji Allah. Fakullama fahimtu, maka setiap kali aku memahami suatu ilmu, wa ufiqtu ala fiqhin wa hikmatin, dan aku diberi taufik untuk memahami suatu masalah fikih, suatu hikmah, suatu ilmu, qultu alhamdulillah. Jadi ya, jangan lupa ketika bisa menghafal, bisa memahami suatu ilmu, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Fasdada ilmi, akhirnya ilmuku bertambah. Menunjukkan jangan suka mengeluh atau bersuloh. Bersuloh ya, mengeluh. Kenapa kok yang aneh gitu ya? Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yastaghila bisyukri bil lisan. Demikianlah ya ikhwah, seorang penuntut ilmu harus menyibukkan dirinya dengan bersyukur dengan lisan. Jadi benar-benar harus sering mengucapkan alhamdulillah. Wal jinan dan juga Pak, dan bersyukur dalam hati, mengakui bahwasannya nikmat thalabul ilmi adalah itu semata-mata dari Allah. Wal arkani wal hal, mensyukuri dengan anggota badan, memaksimalkan anggota badan ini untuk mendapatkan ilmu dengan keadaan. Wa ya fahma wal ilma wat taufiqa min Allah Ta'ala, dan ia melihat bahwasannya pemahaman, ilmu, taufik itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yatlubul hidayata min Allah Ta'ala bi du'a'ilah wa tadarru ilaih. Kalau seandainya kita yakin kunci kesuksesan, ya sukses dalam ilmu itu adalah Allah yang berikan, maka kita akan meminta hidayah, petunjuk kepada Allah dengan banyak berdoa, merendahkan diri kepada Allah. Fa inna Allah
minta petunjuk. Fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah. Maka ahlul haq, ahli kebenaran, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Talabul haqqa min Allah Ta'ala al-haqqil mubin al-hadil 'asim. Jadi mereka memohon ditunjuki kepada kebenaran, mohon kepada Allah yang Maha Al-Haq Al-Mubin, yang menjelaskan, yang memberikan petunjuk, yang melindungi. Fahadahumullah, maka Allah berikan mereka petunjuk, wa asamahum 'anil dhalalah, dan melindungi mereka dari kesesatan. Di sini ya ikhwan, musannif mu'alif menjelaskan, mengingatkan bahwasannya semua kebaikan itu adalah semata-mata atas karunia Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita. Sehingga jangan sampai seseorang itu merasa takjub, bangga diri, karena itu adalah ciri-ciri orang yang tersesat. Wa ahlud dhalalati ajabu bi ra'yihim wa aqlihim. Mereka ahli kesesatan, mereka takjub dengan pendapat dan akal mereka. Mereka takjub dengan kecerdasan mereka. Wa talabul haqqa minal makhluqil 'ajiz wa huwal aql. Ini adalah ciri-ciri ahli sesat. Itu adalah mencari kebenaran dari makhluk yang lemah. Apa itu makhluk yang lemah? Akal. Akal itu lemah. Kenapa? Kenapa akal dikatakan makhluk yang lemah? Li'anna al-aqla la yudriku jami'al asya'i kal basari. Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa mengetahui, memahami segala sesuatu seperti mata. Jadi akal itu seperti mata. Fa innahu la yubsiru jami'al asya'. Seperti mata itu tidak bisa melihat segala sesuatu. Terkadang harus pakai apa? Teleskop. Fahujibu wa ajazu an ma'rifatihi. Ini ikhwan, seseorang yang bangga dengan kecerdasannya, dengan akalnya, maka mereka akan hujibu, akan berharap dari ilmu. Ini kalau mengandalkan kecerdasan. Padahal banyak orang yang cerdas dan sesat, banyak. Itulah mereka para mustaslimin, orientalis, ya, yang dikatakan kepada mereka bahwasanya mereka orang-orang yang tersesat. Bahwasanya uktu zakatan walam yuktu zakatan. Mereka orang yang cerdas namun tersesat. Mereka mereka diberi kecerdasan, namun mereka tidak diberi zakat, yaitu kebersihan hati, kebeningan hati. Buktinya banyak orang yang pintar tapi kepintar. Banyak mungkin profesor yang rambutnya sampai berkurang, ya. Kebanyakan mikir ya. Banyak orang pintar tapi tersesat ya Eva. Karena hidayah itu bukan karena kepintaran. Petunjuk Allah bukan kecerdasan. Itu adalah semata-mata fadlun min Allah, karunia Allah. Uktu zakatan walam yuktu zakat. Pilih mana? Zakat atau zakat? Nesta
lagi ya, mau pintar kalah kalau bejo. Itu kenapa ini? Wadhallu wa adhallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Kita ingat mungkin kisah Abdullah Al-Qasimi ya. Abdullah Al-Qasimi, ulama yang cerdas. Ya, beliau adalah pembela dakwah tauhid, pembela dakwah sunnah di zamannya. Dijuluki Syekhul Islam di zamannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang di zamannya. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sirah, ahli tarikh. Bahkan sebagian ulama ya mengatakan sebagian kitabnya ini ya, kitab Abdullah Al-Qasimi ini bisa digunakan sebagai mahar untuk membeli surga. Namun apa yang terjadi, Abdullah Al-Qasimi yang banyak ulama itu takjub dengan kecerdasannya seorang ulama awalnya, tapi akhirnya berubah menjadi mulhidin, berubah menjadi ateis dan meninggal dalam keadaan ateis. Qala Rasulullah SAW, al-ghafilu man amila bi ghaflatihi. Orang yang lalai adalah orang yang beramal, yang bekerja dengan kelalaiannya. Wal aqilu man amila bi aqlihi. Sedangkan orang yang berakal itu beramal dengan akalnya, dengan kecerdasannya. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Manarul Munif, itu kitab-kitab yang menjelaskan tentang hadis-hadis maudhu, hadis-hadis palsu. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ahadisul aqli kulluha kadibun. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang akal itu seluruhnya apa? Kadibun, dusta, maudhu, palsu. Meskipun ya tidak menafikan maknanya benar ya. Ada benar. Fa'amalu bil aqli awalan an ya'rifa ansa nafsihi. Maka kalau beramal dengan akal itu yang pertama bahwa mengetahui lemahnya diri ini. Qala Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui hakikat dirinya, maka dia mengetahui Rabbnya, mengenal Rabbnya. Hadis ini apa? La asla lahu. Tidak ada apa? Asalnya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan hadis ini maudhu, hadis palsu. Bisa dilihat dalam silsilah hadis al-dhaifah wal mawdu'ah karangan Syekh Al-Albani. Fa'idha arafa adsa nafsihi arafa qudratullah. Seandainya dia mengenal betapa lemahnya dirinya, dia akan mengenal ya kekuasaan Allah. Wala ya'tamidu ala nafsihi wa aqlihi, sehingga dia tidak bersandar kepada diri dan akalnya. Kalau benar-benar kita tahu betapa lemahnya kita ya ikhwan. Bal yatawakkalu 'ala Allah, bahkan apa? Dia bertawakal kepada Allah. Wa yatlubul haqqa minhu, dan meminta petunjuk kebenaran dari Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa yahdihi ila siratin mustaqim, dan Allah akan menunjukinya ke jalan yang lurus. Ya, dilanjutkan.
Wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhal wa yanbaghi an yata'awwada billahi min al-bukhli. Qala Nabi alaihi salam ayyu dawa'in adwa'a min al-bukhli. Wa kana Syekh Imam al-Adli Syamsul A'immatil Al-Ghazali rahimahullah faqiran yabi'ul halwa wa kana yu'til fuqaha min al-halawati wa yaqulu ud'u li fa bi barakati dinihi wa iqabihi wa syafaqatihi wa tadarruihi ila Allah taala nala bulughum ma nala. Iya. Syukran barakallahu fiik. Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya pengorbanan harta demi ilmu. Mengorbankan harta demi ilmu. Wa man kana lahu malun katsirun fala yabkhal. Barang siapa yang memiliki harta yang banyak maka jangan bakhil. Jangan bakhil untuk menggunakan harta tersebut demi mendapatkan ilmu. Termasuk jangan bakhil untuk membeli kitab. Wa yanbaghi an yata'awwada billahi minal bukhli. Dan hendaknya berilmu itu meminta perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Sebagaimana Nabi juga berlindung, Nabi berlindung dari kebakhilan. Maka kita pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dawa'in. Itu salah. Yang benar ayu dawa'in. Wawunya dihilangkan. Ayyudain adwa'u minal bukhli. Tidak ada penyakit yang lebih parah dari kebakhilan. Penyakit yang sangat parah. Jadi maksudnya adalah kalau masalah ilmu kita jangan terlalu perhitungan. Sebagian orang sebagian orang ketika ditarik bayaran untuk TPA 5.000 per pekan, itu mengeluh dalam mengatakan masa TPA bayar 5.000 per pekan ini, masa TPA bayar, harus ikhlas mengajarkan Al-Quran. Sedangkan anaknya itu dileskan bahasa Inggris, komputer atau matematika, ilmu umum yang lainnya, sebulan 1 juta itu enggak masalah, enggak berat. Itulah dunia sudah berbalik. Wa kana Abu Syekh Al-Imam Al-Ajah Syamsul A'immah Al-Halwani, Al-Imam Al-Halwani rahimahullah faqiran. Beliau seorang fakir ya ikhwan. Abu Syekh, berarti ayatnya ya. Abu Syekh Al-Imam Al-Ajah Syamsul A'immah Al-Halwani rahimahullah faqiran, seorang yang fakir. Yabiul halwa, beliau menjual manisan, jual permen, jual manisan. Wa kana yu'til fuqaha min al-halwa, dan beliau memberikan para ahli fikih itu manisan. Wa yaqulu, dan berkata, ud'u libni, doakan kebaikan untuk anakku, untuk putraku. Jadi apa? Doakan kebaikan untuk putraku.
barakati judihi, maka dengan barokah kedermawanan beliau, wa tiqadihi dan keyakinannya, wa syafaqatihi dan belas kasihnya, sehingga memberi manisan kepada ahli fikih ya, wa tadarruihi dan kerendahan hatinya ilallahi ta'ala kepada Allah, nala ibnuhu manalah, maka putra beliau meraih apa yang diraih. Maksudnya adalah meraih apa yang dicita-citakan. Wa yashtariya bil malil kutuba. Ini termasuk bentuknya berkorban, pengorbanan harta demi ilmu adalah yashtariya bil malil kutuba, yaitu membeli kitab-kitab dengan hartanya. Rajin beli kitab. Sekarang terus terang ya ikhwan, motivasi beli kitab sekarang melemah. Kenapa? Ada lomba bersama. Wa yastaktiba, dan juga menyuruh orang lain untuk nulis kitab. Karena dulu belum ada fotokopi. Jadi menasakh itu menyalin ya, orang mungkin yang menyalin. Fayakunu auna ala ta'awun tafaqquh, maka dengan beli kitab, punya kitab itu membantunya untuk belajar dan mendalami agama. Wa qad kana li Muhammad bin al-Hasan malun katsirun. Dahulu ya ikhwan, Muhammad bin al-Hasan itu memiliki harta yang banyak. Hatta kana lahu 300 minal wukala ala malihi. Bahkan sampai beliau itu memiliki 300 orang untuk mengurus harta beliau. Jadi wakil untuk mengurus harta beliau. Wa anfaqahu kullahu fil ilmi wal fiqhi. Harta beliau yang banyak yang sampai diurus 300 orang itu beliau infakkan seluruhnya demi ilmu, demi fikih. Walam yabqa lahu sawbun nafisun, maka tidak tersisa bagi beliau sawbun nafis, pakaian yang mahal. Jadi sampai nggak punya sampai nggak punya pakaian yang mahal. Fara'ahu Abu Yusuf fi sawbin khaliqin, maka Abu Yusuf melihat beliau, Muhammad bin Al-Hasan yang melihat beliau itu apa? Fi sawbin khaliqin, baju beliau bertambal, bajunya ditambal. Fa'arsala ilaihi siyaban nafisatan, kemudian Abu Yusuf mengutus untuk memberikan apa? Pakaian yang mahal, pakaian yang mahal kepada siapa? Muhammad bin Hasan. Falam yaqbalha, namun beliau tidak mau menerimanya. Faqala ajil lakum wa ajil lana. Beliau menjawab, beliau berkata, ajil lakum, ya dunia bagi kalian, wa ajil lana, dan akhirat bagi kami. Wala'alahu innama lam yakbalhu, barangkali ya ikhwan, beliau gak mau menerima. Kenapa? Wa in kana qabul hadiah sunnatan, meskipun menerima hadiah itu kan sunnah. Kenapa? Lima ra'a fi dzalika mudillatan li nafsihi, karena beliau melihat dalam hal tersebut itu ada unsur menghinakan diri sendiri. Beliau khawatir itu bisa menghinakan diri beliau sendiri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'mini an yudilla nafsahu
tidak layak orang mukmin itu menghinakan dirinya sendiri. Berarti kan dia yang paham bagaimana kondisinya. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi itu layan bagi lil mu'minin ayyudillah nafsahu. Itu dalam lafaz Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa hukiya, ini dalam artian maksudnya pembahasan ini apa? Di antaranya adalah penuntut ilmu itu harus menjaga kehormatannya dengan bekerja, tidak menggantungkan uluran bantuan dari orang lain, sehingga tidak boleh menghinakan dirinya dengan mengandalkan uluran bantuan orang lain. Wahumiyah dikisahkan anna Syekh Fakhruddin Fakhrul Islam Al-Arsabandi rahimahullah, beliau ya ikhwah Al-Arsabandi itu jamaah usul al-bid'ah al-mulqata fi makanin khalid. Beliau mengumpulkan kulit-kulit semangka al-mulqah yang sudah dibuat di tempat yang sunyi. Fa'akalaha, kemudian beliau apa? Makan apa? Kulit-kulit semangka tadi. Fara'athu jariyatun, maka ada budak wanita melihatnya. Fa'akhbarat bidzalika maulaha. Akhirnya budak wanita tersebut memberitahu kepada tuannya. Fattakhadalahu dakwatan. Akhirnya tuannya tersebut fattakhadalahu dakwatan, maksudnya apa? A'addalahu ta'aman. Maksudnya menyiapkan hidangan, menyiapkan makanan. Fada'ahu, agar bisa diundang makan. Fada'ahu ilaiha. Falam yaqbal bihadza. Namun beliau apa? Tidak mau menerimanya. Khawatir menghinakan dirinya. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yakuna dhahamatin 'aliyatin. Demikianlah ayuhal ikhwah, penuntut ilmu harus memiliki himmah 'aliyah, cita-cita yang tinggi. La yaqmau fi amwalin nas, tidak berharap sama sekali harta orang lain, harta manusia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa tam'a fa innahu faqrun hadirun. Nabi SAW bersabda, hati-hatilah engkau dari tamak, mengharapkan harta orang lain. Kenapa? Fa innahu faqrun hadir, itu adalah kefakiran yang hadir. Namun hadis ini dhaif, derajatnya Allah dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Dhaif Jami' Shahih. Wala yaf'al bima indahu minal mal bal yunfiq ala nafsihi wa ala ghairihi. Jangan tamak, tapi dan juga jangan bakhil dengan apa yang ia punya, ya, dari harta, bahkan yang berinfak untuk dirinya sendiri dan orang lain. Terkadang ya seseorang itu ada yang mungkin bakhil terhadap dirinya sendiri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nasu kulluhum fil faqri makhafatal faqri. Nabi SAW bersabda, manusia itu seluruhnya berada dalam kefakiran karena mereka takut miskin, takut fakir. Jadi seseorang itu dikatakan miskin jika seandainya dia itu takut miskin. Wa kanu fi zamanil awwal yata'allamuna al-khirfah. Dahulu mereka para ulama wa kanu fi zamanil awwal, di zaman-zaman awal
hikmati man istaghna bimalin nas iftaqara wal alimu in kana qamma'an la yabqa lahu hurmatul ilmi. Dan sebuah kata bijaksana ya ikhwan, man istaghna bimalin nas, barang siapa yang tamak dengan harta manusia iftaqara, maka itu fakir. Kan biasanya kita apa? Mengerti bahasanya orang yang selalu merasa kurang terus, itu bukan orang kaya meskipun hartanya banyak, tapi orang yang kekurangan, merasa kurang terus. Wal alimu in kana tamaan, dan seorang alim itu jika tamak layak walahu hurmatul ilm, tidak tersisa baginya kehormatan ilmu. Wala yaqulu bil haq, kalau sudah tamak harta dia tidak akan mengatakan yang hak. Karena apa? Karena menginginkan harta. Walihada kana yata'awwadu sahibu syar'i alaihi salam wa yaqulu a'udzu billahi min tam'in yudni ila tab'in. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah dari ketamakan yang yudni ila tab'in, yang menjadi watak. Ya, Rasul. Yang bagi Allah yang jual amal Allah Ta'ala wala yakhafa illa minhu wa yadharu dhalika min jawazati haqqi syar'i wa adamiha. Faman asallaha ta'ala khawfan minal makhluqi faqad khafa ghayrallahi ta'ala. Fa idza lam ya'sillaha ta'ala bi khawfil makhluqi waraqaba wujud syar'i falam yakhaf ghayrallahi ta'ala bal khafa Allah ta'ala wa hada fi janibil rajai. Iya. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki rasa takut kepada Allah. Karena hakikat ilmu adalah al-khasyah. Innamal ilmu khasyah. Sehingga apa ya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya benar-benar orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah ulama. Wa yanbaghi an la yarju illa min Allah. Itu ya, illa yang benar. An la yarju illa. Dan seorang penuntut ilmu itu seharusnya tidak berharap kecuali kepada Allah. Wala yakhafu illa minhu, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Wa yadharu dzalika, dan hal ini ya ikhwan, rasa takut ini akan terlihat bi mujawazati haddi syar'i wa adamiha. Akan terlihat, akan tampak berani tidaknya ia melanggar hukum syariat. Kalau berani melanggar hukum syariat, berarti dia tidak takut kepada Allah. Dan hakikat orang yang melanggar syariat itu hakikatnya adalah orang yang bodoh, karena memperturutkan hawa nafsunya. Faman asallaha ta'ala khaufan minal makhluk, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah karena takut kepada makhluk, faqad khafa ghairallahi ta'ala, maka dia takut kepada selain Allah. Fa idza lam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluk, barang siapa yang tidak bermaksiat kepada Allah karena tidak takut kepada makhluk ya, waraqaba hudud syar'i, dan menjaga batasan
yakhaf ghairallah, maka dia tidak takut kepada selain Allah. Bal khafallaha ta'ala, bahkan apa, dia takut kepada Allah. Wa kana fi janibi roja, demikian pula dalam masalah roja, masalah berharap. Wa yanbaghi talibil ilmi an ya'udda wa yuqaddira nafsihi taqdiran fit tikrar. Penuntut ilmu itu harus memperhitungkan, memperkirakan untuk dirinya takdiran, ya, fit tikrar, memperkirakan kadar untuk dirinya sendiri dalam mengulang pelajaran. Ini beliau kembali menjelaskan tentang masalah tadi mudzakarah. Fa innahu la yastaqirru qalbuhu hatta yablugha dzalikal mablagh. Karena pelajaran itu enggak bisa menetap di hati apabila tidak diulang-ulang sampai kadarnya. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yukarrira sabqal amsi khamsa marratin. Ini penuntut itu harus mengulang-ulang murojaah pelajaran kemarin sebanyak berapa kali? 5 kali. Atau berapa ya Pak? 10 kali ya. Wasabqal yaumi, dan pelajaran hari ini alladzi qabla al-amsi, yang sebelum kemarin, arba'a marratin, 4 kali. Wa sabaqal ladzi qablahu, dan pelajaran yang sebelumnya lagi berapa? 3 kali. Wa ladzi qablahu isnaini, yang apa? Yang sebelumnya lagi 2 kali. Wa ladzi qablahu, sebelumnya lagi apa? Wah, ini 1 kali. Jadi semakin lama ini semakin sedikit, karena kan ya sudah pernah diulang gitu kan ya. Sudah proses, sudah kuat. Fahala ad'a al-hifdi, ini lebih apa ya? Lebih membantu seseorang dalam menghafal. Maksudnya ya Mbak, kita ketika nambah hafalan itu jangan lupakan yang lama gitu. Tetap dimurojaah. Bisa dipraktekkan ini ya. Wa yanbaghi an la ya'tada al-mukhafata bit tikrar, li'anna ad-darsa wa at-tikrara yanbaghi an yakuna bi quwwatin wa nashatin. Nah, ini ada atau bagaimana cara dalam murojaah, ya, dalam belajar membaca. Jadi penuntut itu harus membiasakan membaca pelajaran dengan keras. Li'anna darsa wa tikrara yanbaghi an yakuna bi quwwatin wa nasyat. Kenapa membaca pelajaran dengan keras? Sebab belajar dan mengulang-ulang itu apa? Harus dengan kuat dan semangat. Terlebih kita belajar baca kitab gundul, yang penting adalah keras. Ini baca keras, keras dan lancar. Meskipun banyak yang salah, baca dengan yang lantang gitu ya. Wala yajhara jahran yujhida nafsahu, tapi ya, namun tidak boleh terlalu keras-keras yang memaksakan diri. Jadi nantang nggak keras-keras ya. Kaila yang qati'an tikrar, agar tidak apa? Agar tidak mutung gitu ya. Agar tidak terputus dari mengulang-ulang karena kecapean tadi. Fa khairul umur awsatuha, maka sebaik-baik perkara itu ya pertengahan.
disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani. Wa hukiya anna Aba Yusuf rahimahullah kana yudhakiru fikha ma'al fuqaha bi quwwatin wa nasyatin. Masyaallah ya. Dikisahkan Abu Yusuf rahimahullah itu apa? Bermudzakarah masalah fikih bersama para fuqaha, para ahli fikih. Beliau bermudzakarah, berdiskusi dengan kuat dan semangat. Wa kana sihruhu indahu yata'ajjabu fi amrihi. Dan ternyata mertua beliau ada di sisi beliau, dekat dengan beliau, yang heran dalam perkara beliau. Kenapa heran ya Pak? Wong ini diskusi semangat ya, diskusi dengan apa? Dengan kuat, dengan semangat, dengan lantang gitu ya. Kenapa mertua beliau heran? Heran apa? Karena bukan karena teriak-teriak ya. Kenapa heran? Ana a'lamu annahu ja'i'un mundu khamsati ayyam. Saya itu tahu dia itu kelaparan, menahan lapar sejak 5 hari yang lalu. Nah ini kok bisa apa? Diskusi dengan apa? Dengan lantang, dengan semangat, dengan kuat. Wa ma'adzalika yunabbi'u bi quwwatin wa nasyatin. Bersama hal itu ya ikhwan, bersama hal tersebut lapar sejak 5 hari, tapi Masya Allah diskusi dengan kuat dan semangat. Itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu kalau sudah merasakan nikmatnya ilmu, manisnya ilmu, lezatnya ilmu, maka apa? Ketika belajar pusing nggak dirasa, ketika belajar lapar nggak dirasa. Jadi kalau memang ilmu sudah merasuk ke dalam hati, merasakan manisnya ilmu, keletihan, kepayahan, pusing, apalagi masuk angin ya, pusing atau capek. Kalau pusing sedikit saja nggak mau belajar, nggak mau baca, ini nggak susah dapat ilmu ya. Kan ada yang pusing kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang pusing benar-benar kalau belajar jadi ambruk ya. Ada yang pusing itu bisa ditahan. Ada pusing yang bisa ditahan. Saking asiknya apa? Belajar. Dulu Imam Muslim itu beliau ketika belajar bahasa hadis itu ya, ketika belajar itu menyendiri makan ala kurma. Ternyata habis beberapa kantong dia katanya. Akhirnya beliau apa? Setelah itu beliau wafat, meninggal dunia. Allah alam apakah dengan sebab itu nggak terasa ya? Asik karena asik sambil makan tadi apa? Kurma. Apakah mungkin bisa jadikan panas gitu ya? Ini asik ketika ambil bukan ya? Bukan. Maksudnya adalah apa? Ya, seseorang itu kalau sudah maksudnya merasakan manisnya ilmu, manisnya ilmu itu, jadi rasa sakit yang ada dalam yang ia rasakan pada tubuhnya itu nggak dirasa. Wa yanbaghi an la yakuna li talibil ilmi faqratun. Ini. Dan penuntut ilmu itu tidak boleh futur, tidak boleh patah semangat. Fa'innaha afatun, karena futur itu adalah penyakit berakibat buruk. Wa kana ustadzuna, dan dahulu guru kami Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yaqul, ini Masya Allah ini nasihat yang berharga. Innama ghalabtu syurakai bi anni la taqaulil fatratu fit tahsil.
Sesungguhnya aku dapat mengalahkan teman-temanku karena aku tidak pernah patah semangat, tidak pernah futur dalam menuntut ilmu. Beliau bisa mengalahkan, mengungguli teman-temannya karena terus-menerus belajar, tidak patah semangat, tidak futur. Jadi faktor itu al-inqita anid dirasah limuddatin muayyan. Itu apa? Terputus dari apa? Dari belajar dalam selang beberapa waktu. Jadi benar ya Ikhwan, kalau mandek istilah belajar ya cuti itu terkadang kebablasan ya. Kebablasan. Iya benar. Banyak yang tetangga-tetangga itu apa? Mau kuliah lerengsek setahun ya. Kita istirahat dulu setahun ya. Udah kebablasan ya kuliahnya. Ada teman yang bilang, Ustaz, saya ini udah mungkin semester 1 dapat semester 1 ini, semester 2 izin. Pak Ustaz saya izin, semester ini nggak bisa mengikuti karena sibuk banget. Insya Allah tahun depan saya ikut. Ternyata nyatanya nggak ikut lagi sudah. Kebablasan gitu ya. Annahu wa kana yuhka Syekh Al-Asbijabi, Al-Imam Al-Asbijabi, disangka dari beliau annahu waqa'a fi zamani tahsinihi wa ta'allumihi fatratu isnatai asyrata sanatan bin hilabil mulki. Pernah terjadi ya di zaman ketika beliau menuntut ilmu, ketika belajar pernah apa? Pernah merasakan futur, patah semangat selama 12 tahun. Futur orang ya, 12 tahun. Bin hilabil mulki. Nah, ini ada alasannya. Karena apa? Karena perubahan pemerintahan di negeri beliau. Tapi beliau segera bangkit ya. Fa kharaja ma'a syarikihi, maka beliau keluar bersama teman beliau fil munadharah, untuk diskusi. Ila haitsu yumkinuhuma istimrar fi thalabil ilmi. Ya. Sampai apa? Sampai memungkinkan keduanya itu untuk terus-menerus menuntut ilmu. Wa dhalla yadrusani, dan keduanya terus-menerus belajar bareng. Wa dhalla yadrusani ma'an. Wa lam yatruka julusa lil munadharah isnatai asyarata sana. Dan keduanya itu tidak pernah meninggalkan untuk duduk diskusi selama berapa? 12 tahun. Yang tadi putus berapa? Sekarang nggak pernah meninggalkan apa? Diskusi selama 11 tahun. Impas ya ini ya. Fasara syarikuhu Syekhul Islam Syafi'i. Akhirnya teman beliau ini karena sering diskusi ya, akhirnya teman beliau menjadi Syekhul Islam dalam mazhab Syafi'i. Wa kana huwa Syafi'ian, karena memang beliau itu bermazhab Syafi'i. Wa kana ustadzuna Syekhul Qadil Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan yaqul yang baghil mutafaqqihi an yahfadha kitaban wahidan min kutubil fiqh da'iman fayatayassara lahu ba'da dhalika hifdhu ma sami'a min al-fiqh. Maka orang yang belajar fikih itu hendaknya menghafal satu kitab dari beberapa kitab fikih. Ini pentingnya ya, bahwa ada satu kitab yang jadi pegangan. Pernah nggak kita belajar fikih dari awal sampai akhir, dari A sampai Z selesai? Ini penting, jadi modal. Kita belajar fikih Hambali dari A sampai Z. Kita selesai belum? Qaulul Talibin atau
Safinatul Najah atau matan Abi Suja yang Kifayatul Akhyar atau madhab apa? Hambali. Bisa belajar apa? Umdatul Fiqh. Pernah tidak belajar Umdatul Fiqh atau Zadul Mustaqni sampai selesai? Ini keistimewaan belajar fikih sampai selesai, ya, dihafal, maka akan memudahkan baginya menghafal apa yang dia dengar dari permasalahan fikih. Nanti akan memudahkan dia mempelajari berbagai macam masalah fikih. Ini ya wal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ya ukuran yang awal memulai belajar, kemudian bagaimana ukurannya, tertibnya, dan juga banyak tadi faedah-faedah yang dijelaskan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang masalah tawakal. Penting ya.